Aryani dari Prodi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. 1. Pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, tujuan keterampilan berbicara. Dan yang ketiga, manfaat keterampilan berbicara. Oleh karena itu, yang pertama, menurut saya, keterampilan berbicara itu sangat penting bagi mahasiswa dan juga sangat penting bagi orang-orang di luar sana, karena keterampilan berbicara, jika kita dalami ataupun kita pelajari lebih dalam, keterampilan berbicara itu dapat menunjang karir kita lebih baik untuk kedepannya. Dan keterampilan berbicara juga membuat kita lancar dalam melakukan public speaking, dan juga keterampilan berbicara pun membuat kita berbicara secara lebih tersusun dan tertata dengan baik. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa yaitu keterampilan dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara menepati kedudukan sangat penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif bagi siswa. Indikator keberhasilan siswa dalam melakukan keterampilan yaitu mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas ataupun ruang lingkup. Keterampilan adalah melakukan pola-pola secara kompleks dan tersusun rapi secara mulus dalam melakukan sesuatu tujuan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau sang penyimak. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan baik. Dan juga kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis secara rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Adapun tujuan berbicara, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga seseorang berbicara memahami makna segalanya. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Adapun tujuan berbicara yang dimaksud adalah 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep,
dan data mendeskripsikan benda dan sebagai kegiatan informasi lainnya. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri berbicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Dan yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sehingga sebagai suatu kekuatannya. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Dan yang keempat, argumentatif. Tujuan berbicara ini untuk pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Dan yang ketiga, manfaat keterampilan berbicara. Berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana bagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaatnya yaitu 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Dan yang keempat, menambah karisma. Dan yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali kan manfaat keterampilan dalam berbicara. Kita sebagai kaum intelektual harus mendalami, mempelajari keterampilan dalam berbicara. Karena agar kita mampu berbicara di depan komunikan dan berbicara dengan tersusun dan tertata dengan baik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.